Tanpa kita mengeluarkan biaya sepersen pun, kita bisa merawat tanaman cabai dengan tumbuh subur. Dan di sini hasilnya yaitu menggunakan dari bahan-bahan organik. Sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Bila mana kita melakukan dengan rutin, pasti akan membuahkan hasil yang sangat maksimal. Pemirsa, di sini nanti yaitu saya akan membagikan sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal. Di sini nanti saya menggunakan dari bahan-bahan organik dari sekeliling kita, dan di sini lihat hasilnya sangat memuaskan, hijau royo-royo dan sangat subur ya sahabat tani. Dan ini nanti boleh diaplikasikan pada semua tanaman. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar agak paham. Oke sahabat tani, kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala lahan yang luas, mari kita bersama-sama untuk merawatnya dari bahan-bahan organik yang mana di situ tentunya untuk mengirit biaya, dan di situ sangat-sangat unggul dan sangat terbukti hasilnya ya sahabat tani. Tentunya di sini melihat sendiri tanaman saya ada yang sangat subur macam ini. Nah, ini adalah hasilnya ya sahabat tani. Selain kita menanam cabai di samping rumah macam ini, kita juga bisa menghasilkan cabai atau lombok. Itu adalah keperluan kita sehari-hari yang mana kita manfaatkan. Nah, di sini makanya kita betul-betul merawatnya tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal. Contohnya kalau di lahan yang luas macam ini ya sahabat tani, kita harus betul-betul merawatnya tanaman tersebut mulai dari akar, batang, pembuahan, daun, dan juga yaitu jangan sampai terserang oleh hama atau apalagi yang namanya tanaman cabai itu memang sangat-sangatlah rentan pada namanya hama. Supaya kita menghasilkan sampai pemetikan dan relatif harganya sangat tinggi, apalagi di zaman sekarang ya, yang namanya harga cabai ya sekarang sudah melonjak yaitu harga 35.000 per kilo ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, tidak usah berpanjang lebar, mari kita menyimak apa saja bahannya yaitu untuk menyuburkan tanaman dari bahan-bahan organik dari sekeliling kita ya. Nah pemirsa, di sini saya menggunakan yaitu POC dari sekeliling kita. Ini sudah menjadi jamur ya, dan jamur ini dinamakan yaitu jamur rhizopus, yang mana di sini sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yaitu untuk menyuburkan di fase-fase vegetatif ya sahabat tani ya. Karena saya sering mengaplikasikan yaitu dengan POC tersebut sangat terbukti hasilnya. Dan di sini tinggal mengaplikasikan ke tanaman, dan ini adalah hasil fermentasi dari nasi busuk macam ini ya sahabat tani ya. Makanya kalau kita mempunyai nasi busuk macam ini, kita jangan langsung buang, kita memanfaatkan yaitu untuk menjadi pupuk organik dari sekeliling kita ya sahabat tani ya. Ini sangat bagus tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal. Ini juga sangat membantu bagi kita, karena nasi basi ini ya sahabat tani yaitu menyediakan unsur hara yaitu makro dan mikro yaitu untuk tanaman ya, dan juga yaitu memacu pertumbuhan yaitu di fase vegetatif yaitu untuk menyuburkan ya. Karena apa? Karena salah satu zat organik yang mampu menyuburkan tanah atau tanaman ya sahabat tani adalah nasi basi macam ini. Sebab di dalam kandungan nasi basi ini terdapat yaitu sejumlah nutrisi yang sangat penting yaitu seperti halnya karbohidrat, protein, mineral ya sahabat tani. Tanpa kita menyadari bahwa nasi yang tidak berguna, tidak bermanfaat ini sangat-sangat bagus manfaatnya. Dan juga yaitu fosfor, mangan, selenium, magnesium, dan yaitu auksin ya, yang mana di situ adalah zat pengatur tumbuh dan sejumlah vitamin-vitamin lainnya. Dan cara membuat yaitu dari nasi basi ini ya sahabat tani itu sangat mudah. Langkahnya pertama saya biasanya menggunakan yaitu E4 macam ini, yang mana di sini adalah untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang terkandung pada nasi basi ini ya sahabat tani ya. Dan di sini terlebih dahulu saya menambahkan yaitu air 1 liter ya. Nah, macam ini sangat mudah ya sahabat tani kita memanfaatkan dari bahan-bahan dari sekeliling kita, yang mana di situ manfaatnya adalah untuk menyuburkan tanaman ya sahabat tani. Nah macam ini, di sini saya cukup menggunakan yaitu 2 tutup dari E4 ya. Kalau tidak ada E4 yaitu boleh menggunakan yaitu Yakul ya. Nah macam ini untuk fermentasi. Dan di sini untuk yaitu memberi makan daripada E4 tersebut ya sahabat tani, di sini saya menggunakan gula putih karena di sini saya kehabisan yaitu molase ya.
Nah, dan di sini saya cukup 1 sendok dari, dan di sini saya cukup menggunakan 1 sendok dari gula putih ya. Nah, setelah macam ini kita aduk-aduk ya sahabat tani ya. Kita simpan 1 minggu atau 2 minggu sampai mengeluarkan yaitu jamur rhizopus, yang mana disitu sangat bagus manfaatnya untuk tanaman ya. Lalu macam ini lalu setelah macam ini ya sahabat tani, ditutup yang rapat. Yang penting adalah tertutup, lalu disimpan dengan tempat yang teduh ya sahabat tani, jangan sampai kena matahari. Dan alhasil macam ini ya sahabat tani ya, sudah yaitu menumbuhkan jamur-jamur, dinamakan jamur rhizopus. Dan untuk memanfaatkan adalah di sini manfaatnya saya airnya ya sahabat tani ya. Nah, macam ini. Nah, sudah hasil fermentasi ya. Nah, macam ini. Dan cara mengaplikasikan ke tanaman di sini saya sudah siapkan yaitu air 5 liter ya, karena ini skala rumahan. Dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas yaitu boleh menambahkan bahan-bahannya. Dan dalam air 5 liter ya sahabat tani, di sini saya cukup menggunakan yaitu 100 ml ya, 100 ml daripada yaitu bahan organik dari nasi basi ya, kira-kira segini ya sahabat tani ya, yaitu 100 ml dalam air 5 liter, sangat irit ya sahabat tani ya. Nah, macam ini kita aduk-aduk, yaitu manfaat daripada mol nasi basi ya sahabat tani untuk menyuburkan semua tanaman. Dan cara mengaplikasikan yaitu mol dari nasi basi tersebut ya sahabat tani untuk menyuburkan tanaman. Nah, di sini dalam 1 batang macam ini ya sahabat tani, saya kasih yaitu 200 ml ya. Nah, saya kasih itu 200 ml macam ini, cukup kita kocorkan. Nah, macam ini adalah fase-fase vegetatif atau masa pertumbuhan ya sahabat tani, karena mol dari nasi tersebut mengandung yaitu hormon auksin, yang mana adalah zat perangsang pertumbuhan. Nah, macam ini ya, cukup kita kocor 200 ml, diaplikasikan dengan rutin yaitu 1 minggu sekali. Apabila kita melakukan sesuatu dengan rutin, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal ya sahabat tani ya. Dan di sini sudah terbukti hasilnya menggunakan yaitu mol dari nasi basi. Dan mol nasi ini ya sahabat tani boleh diaplikasikan pada semua tanaman, bukan hanya tanaman cabai ya sahabat tani ya. Sangat mudah kita merawat tanaman cabai tanpa membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal, yaitu menggunakan bahan-bahan organik dari sekeliling kita. Alhamdulillah terbukti hasilnya sahabat tani. Oke sahabat tani, itu adalah sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai walaupun dalam polybag atau di lahan yang luas. Dan semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya langsung berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui ya sahabat tani. Mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai. Dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.